sebenarnya di antara semua itu ya tentang spiritual sih, karena spiritual itu kan bagaimana keterhubungan kita dengan alam semesta, keterhubungan kita dengan Tuhan, sehingga ketika spiritualitas seseorang dalam skala yang cukup tinggi, dia memahami hidup tuh lebih mudah sebenarnya. Memahami 7 hal lainnya itu di antara 8 itu lebih mudah secara spiritual, karena dia memahami tentang hakikat jiwa, memahami hakikat kehidupan, memahami hubungan dia dengan Tuhan harusnya seperti apa, dengan sesama manusia seperti apa, kemudian diciptakan untuk apa. Nah itu spiritual. Nah spiritual ini orang kadang menghubungkan dengan hal yang tidak tepat. Contohnya misalnya ada orang ngomong, oh dia itu kan tokoh spiritual ya, padahal bukan. Tokoh supranatural. Atau mungkin, wah dia kan spiritualnya bagus, dia rajin ke masjid, rajin puasa, tapi dia suka baper, masih sama orang tuh suka begini, terus masih suka emosinya emosi negatif gitu. Ya itu belum spiritual. Spiritual tuh beda dengan religius. Spiritual juga bukan supranatural. Spiritual itu kan berasal dari kata spirit, bagaimana memahami jiwa. Karena ketika spiritualitas seseorang dalam skala yang cukup bagus, dia benar-benar memahami dia sebagai jiwa itu seperti apa. Terus bahkan dia benar-benar menyadari bahwa di tubuhnya ini bukan dirinya, pikirannya itu bukan dirinya. Iya. Dia nyadar itu. Dan ketika meninggal gitu kan, meninggalkan alam ini, dunia yang sekarang ini ya hanya jiwanya yang kembali. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan jiwa yang tenang, kan begitu. Pikiran ditinggalkan, orang pikiran itu program kok. Iya. Pikiran itu kan program pikiran gitu. Tubuh apalagi jelas ditinggalkan. Jadi ya sebenarnya sederhana, ketika orang meninggal itu yang kembali itu adalah jiwa yang murni, jiwa yang seharusnya menyatu dengan siapa yang menciptakan dia, harusnya begitu. Iya. Spiritual. Sehingga ketika orang spiritualnya itu benar-benar bagus, dia berterima kasih setiap saat, kejadian apapun dia akan berterima kasih. Bahkan ketika nyawanya mau diambil pun dia terima kasih Tuhan. Seperti itu. Begitu orang yang dikasihinya meninggal, bisa aja dia dengan apa ya, mungkin ya tetap keridoannya ada sedihnya, gitu ya. sedih tetap ada ya, itu manusia. Tapi ridho gitu ya. Tapi akhirnya ya sudah, ini yang terbaik yang Tuhan kehendaki, Tuhan berikan gitu kan. Itu untuk naik bahasa Jawa itu sumeleh itu gampang banget untuk mengikhlaskan sesuatu. Tapi jadi makna sumeleh itu ya sebetulnya sampai ke situ ya. iya, Bukan hanya sekedar. semua kata-kata ikhlas kan menjadi sesuatu sekarang meaningless ya, sepertinya ya. Sing ikhlas itu meaningless banget gitu loh orang ikhlas. Tapi kalau menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kita dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur, nah sebenarnya kan itu maknanya. Memang perlu agak diuraikan sedikit. Apa paling nangis pemalang ikhlas, wah meaningless banget itu. Iya. Malah kadang mulut bicara ikhlas, sesungguhnya jauh banget dari ikhlas. Iya, karena itu kan ada di pikiran bawah sadar. Nah, untuk menanamkan sesuatu di pikiran bawah sadar itu sesuatu yang tidak mudah. Itu mudah dilakukan ketika anak umur 0 sampai 6 tahun. Itu di golden age-nya, itu menentukan sekali karakter seseorang, emosional seseorang, dominannya seperti apa emosionalnya. Karena umur segitu, pikiran sadarnya, nalarnya belum jalan. Sehingga sederhananya anak diajarin apa aja itu langsung bisa. Karena nggak ada di situ, nggak ada barrier entry-nya, nggak ada perlawanan. Anak diajarin apa aja itu pasti masuk karena nggak ada perlawanan. Beda kalau kita diajarin sesuatu tuh biasanya ada resisten. Oh enggak, ada ngeyel-ngeyelnya itu loh. Kayak gitu. Nah, kalau anak kecil tuh nggak pasti manut. Mau diajarin bener, mau diajarin salah, itu pasti manut. Diajarin LGBT dari kecil aja nurut dia pasti. Gitu. Mau diajarin kafir, musyrik, mau diajarin Islam, mau diajarin Kristen, pasti nurut. Gitu. Nah, ketika dewasa dia nggak pernah menyadari. Pikiran bawah sadar itu nggak pernah menyadari sesuatu benar apa salah, nggak bisa milih. Tapi ketika sudah masuk, dia akan jalankan. Nah, fungsi pikiran bawah sadar itu kayak gitu. Nah, sedangkan pikiran sadar itu fungsinya adalah berpikir. Makanya tadi aku ngobrol sama Kiki,
kita tuh nggak boleh kita menyalahkan lingkungan, keluarga, orang tua karena mendidik kita. Kok sekarang aku seperti ini ya? Ya karena didikan orang tua. Nggak bisa begitu ya. Fungsinya kita dikasih pikiran sadar, akal, alladzina ya kilun adalah untuk berpikir, aku udah bener belum sih? Makanya perlu melakukan yang namanya refleksi diri, introspeksi, kontemplasi itu penting. Saya ini kayak gimana sih? Sudah sesuai belum? Saya ini kayak gimana sih? Kurang kayak gimana? Nah, itu penting sekali. Itu fungsinya pikiran sadar untuk berpikir. Nah, akhirnya meskipun pikiran bawah sadar itu kekuatannya besar, tapi kecerdasan seseorang ini sangat menentukan karena dia itu berpikir. Nah, meanwhile kebanyakan orang itu nggak mau berpikir. Dia hanya pasrah merasa aja udah gitu ya. dalam zona nyaman, comfort zone. Hidupnya begini, saya ini begini saya ini udah baik banget loh jadi orang. Saya ini kurang gimana sih gitu. Aku udah baik banget. Dia masih kayak gitu. Saya kurang gimana sih ya. Dia nggak mau introspeksi hal-hal lain apa sebenarnya yang perlu diperbaiki. Iya ya, padahal pikiran bawah sadarnya tadi itu kan bisa saja yang menguak bahwa dia itu sebetulnya banyak hal-hal yang dilakukan yang negatif ya. Iya. Jadi sekarang sampai ada kan, kemarin saya lihat video orang, dia itu perempuan cantik, tapi karena dia itu dibesarkan di jauh dari peradaban loh, di hutannya gitu, dia membesarkan dia tentunya anjing itu kan cerdas. Anjing itu cerdas. Jadi ternyata dia itu dibesarkan oleh anjing, nggak bisa ngomong. Iya. Larinya itu kayak anjing. Dia itu sampai kalau ngelompatin pagar tuh, cewek itu. Iya. Karena apa? Pikiran bawah sadar nggak tahu sesuatu itu bener apa nggak, suatu ajaran. Ternyata dia dididik oleh anjing. Didikannya didikan anjing, cara berjalannya, cara makannya, kayak gitu. Nah, manusia pun harusnya begitu. Dia itu dikasih akal, pikiran tuh berpikir, saya ini udah bener apa belum sih, kayak gitu. Harusnya. Dan itu harus terus menerus melakukan proses introspeksi, refleksi, kontemplasi itu